Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam bapak-bapakku, ibu-ibu, kakek, opung, nenek, saudara-saudara, abang, ito, kakak, lain, semualah ya. Rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya senang menyapa Anda ya, walaupun mungkin keluar kawin ya. Tapi senang bertemu dengan Anda. Biar api Tuhan senantiasa menyala dalam kehidupan kita, membakar api kasih, api pengharapan, api iman dalam kehidupan kita, untuk terus menaruh atensi atau perhatian kepada kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan jemaat, kehidupan gereja, atau kehidupan organisasi, kehidupan bangsa dan negara, bahkan bangsa-bangsa. Sebagaimana firman Allah katakan, berdoa untuk semua orang, untuk orang kudus, pemimpin-pemimpin, raja-raja, dan lain sebagainya. Untuk semua orang. Haleluya. Oke, saya akan lanjutkan. Tadi pagi saya sudah berbicara soal stand in the gap before God. Masih bersama stand in the gap ya, before God. Karena apa? Ketika orang berdiri di celah itu untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Jadi kalau Anda berada di celah itu, Anda adalah petarung hebat. Anda sudah menentukan nasib kota itu ada di tangan Anda, atau nasib keluarga Anda ada di tangan Anda. Kalau Anda sudah bersiap berada di celah itu, berarti Anda sudah mempertaruhkan reputasi iman Anda di hadapan Tuhan. Makanya Anda bukan main-main, Anda orang penting. Kalau Anda menjaga sebuah kota, maka Anda menjadi penjaga di pintu gerbang kota. Haleluya. Yang menentukan nasib kota itu. Makanya Anda sangat berharga. Tapi hiduplah dalam ketaatan firman Allah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan menjauhkan apa yang Tuhan tidak suka. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita satu kali ini. Dalam Yeskiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemukannya. Dalam bahasa Inggrisnya, as I sought for a man among them, karena aku mencari seorang di antara mereka that should make up the head untuk membuat pagar ya. Sini pagar ya. Lalu kemudian dan stand mana dia? Stand in the gap before me for the land. Jadi berdiri di antara celah di hadapanku untuk negeri. Jadi kalau kita berdiri di hadapan Tuhan untuk negeri, untuk keluarga, untuk diri kita, ya. Ini juga perlu kita menyerahkan diri pada Tuhan. Aku butuh Tuhan, aku butuh urapanmu, new anointing from heaven. Jadi kita butuh terus urapan Tuhan, perlu terus perlindungan Tuhan secara pribadi, supaya apa? Kita terus bisa berdoa untuk orang lain, kita terus bisa berdoa bagi bangsa-bangsa. Oke, saya lanjutkan. Lalu kemudian dikatakan, that I should not destroy it, supaya aku jangan membinasakannya. Tapi aku tidak menemukan. Tidak menemukan. I have found none. Tidak menemukan seorang pun. Ya, tak menemukan. Jadi di antara orang-orang yang dicari untuk menjadi sahabat doa bagi Yeskiel, tidak seorang pun ditemukan dari antara bangsa itu. Bangsa Israel atau bangsa di sekitar Babel. Karena kemudian dia akan di Babel dia menjadi street preacher, menjadi penginjil jalanan. Haleluya. Kalau di Indonesia Anda menjadi penginjil jalanan. Itu danger, nggak boleh ya. Tapi kalau di Manado sana ada itu street. Kalau di Amerika tidak ada masalah ya. Yang mau saya katakan adalah bahwa berdiri di antara celah itu sangat-sangat menentukan keadaan di sekitar kita. Karena
Tuhan tidak main-main. Satu contoh saya kasih. Ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dan itu diceritakan kepada Abraham. Ingatlah, Abraham akan saudara-saudaranya, akan keponakannya. Tentu dia tidak ingin keponakannya mati di sana. Lalu dia bilang begini, oh Tuhan, apakah kalau ada orang benar di sana, Engkau akan memusnahkan negeri itu? Kalau ada 50, oh aku nggak akan memusnahkan. Bagaimana kalau ada 45? Oh enggak, aku nggak musnahkan. Bagaimana kalau 40? Aku nggak musnahkan. Bagaimana kalau 70? Haleluya, aku nggak musnahkan. Kalau 20, nggak musnahkan. Karena ayat ini belum ada pada waktu itu. Aku mencari seseorang. Jadi waktu itu ayat ini belum ada soalnya, ya. Ketika Abraham menerima pergumulan doa itu, belum ada. Aku mencari seseorang, belum ada. Nah, lalu lanjutkan. Bagaimana Tuhan kalau 10 sekali ini aja? Tapi kalau saya Abraham pada waktu itu, bagaimana kalau ada 4 orang di situ, 4 orang, apakah engkau akan mencurkan negeri itu? Ada penakan ke orang benar sih. Kalau tidak paling enggak 2 orang lah ya. Tapi dia berhenti di 10 itu. Dan pada akhirnya Sodom dan Gomora di bumi hanguskan dengan api dan belerang. Dan mereka selamat. Tapi sayang, istrinya Lot itu karena dia ingin, udah dibilang jangan lihat ke belakang, dia lihat jadi sekarang. Jadi Anda berharga. Dan Tuhan dengan jelas mengatakan, aku mencari seseorang. Bukan mencari 10 orang, bukan mencari 50 orang, bukan mencari 45 orang, bukan mencari 30 orang, bukan mencari 20 orang, bukan mencari 10 orang, seorang. Haleluya. Seorang. Di mana seseorang itu, yang keempat, yang ketiga dalam doa Falal itu adalah intervene. Itu sebabnya pendoa itu perlu minta kepada Allah, intervenlah kasus saya ini Tuhan. Kalau pejabat, pada orang-orang hebat mengintervensi sebuah apa ya, nah, itu akan ada bedanya lah ya. Jadi kalau ada pejabat intervensi tentang sesuatu kasus, ya itu sepertinya bisa direkayasa. Tapi yang begitu-begitu nggak diperkenankan oleh Allah. Hal-hal yang manipulatif tidak diperkenankan oleh Allah, itu dosa. Tapi kalau Allah intervene terhadap kasus kita, terhadap kasus bangsa, terhadap kasus-kasus yang lain, terhadap kasus hidupmu, itu akan mendatangkan sejahtera bagimu, bukan mendatangkan ketakutan. Karena apa? Yang dulu dilawan adalah hatimu, supaya engkau mengalami pertobatan. Hatimu yang diubah. Jadi bukan hanya sekedar diubah, bukan neos yang berubah dari penampilan luar, bukan. Tapi kenos yang berubah dari dalam. Kenos yang berubah dari dalam. Sehingga kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Menjadi orang yang diinginkan oleh Tuhan. Yang dengan senang hati berada di gap itu. Untuk meminta Allah mengintervensi kasusnya.
mengintervensi bangsa-bangsa supaya bangsa-bangsa tidak mengalami kehancuran, atau setiap keluarga supaya keluarga itu tidak mengalami kehancuran. Saya pernah berdiri di antara celah itu untuk sebuah kasus di mana sebuah perceraian akan terjadi. Sudah dibawa ke pengadilan. Saya hanya katakan, Tuhan intervensi mereka, kembalikan cinta kasih mereka. Ada memang yang sudah nggak benar, menyeleweng dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi tidak seharusnya untuk bercerai. Ada roh pengampunan, ada roh kasih, mengingatkan mereka terhadap cinta kasih mereka mula-mula. Saya berdoa dan berpuasa, dan pada akhirnya Tuhan menjawab. Mereka tidak jadi cerai sampai kepada kematian. Mereka dipulihkan. Ada lagi, saya minta intervene dari sebuah kasus yang sangat mengerikan. Bagi saya sangat mengerikan itu. Seorang suami yang percaya kepada Yesus, yang melayani Tuhan, ikut membawakan firman Allah, ikut memimpin puji-pujian. Tapi dia menipu istrinya, istri masa mudanya. Lalu dibawa kemari, disatukan di satu rumah. Apa nggak ngeri? Saya berpuasa 3 hari 3 malam untuk kasus mereka yang hidup melawan Allah saya. Saya yang harus mengalami masa-masa yang sangat tidak menyenangkan. Karena apa? Batin saya, hati saya tidak merelakan itu terjadi. Langsung saya katakan ketika saya menyalahi 3 hari 3 malam berdoa, terus saya datang ke rumahnya, saya katakan, engkau tidak layak berpakaian doa. Wah, tapi memang luar biasa Tuhan itu. Terus lalu apa yang saya lakukan? Bertobat! Jangan lagi hampiri istrimu. Pulangkan saja. Pulangkan dia. Kamu boleh biayai anakmu, tapi jangan kau hampiri lagi istrimu. Karena engkau melakukan penipuan di situ. Haleluya. Jadi kita bisa intervene. Berdiri di gap itu supaya jangan kancuran rumah tangga itu. Demikian juga pada akhirnya keluarga itu bersatu sampai kepada kematian. Yang saya lihat, yang selalu ingkar janji, yang duluan pulang. Jadi kasus-kasus yang saya tangani, ya. Tapi saya mau bilang, kita sebagai orang yang percaya harus siap berdiri di antara celah itu. Untuk apa? Untuk berdoa. Untuk apa lagi? Untuk intercede, menengahi, supaya yang terjadi perkelahian seru. Jangan. Tuhan berkati dia, berkati ini, berkati sana, damaikan hati, damaikan. Lalu intervene, Tuhan, itu masalahnya begini-begini. Tuhan, tolong dia. Sudah, itu hancur-hancuran dia. Kalau Tuhan tidak selamatkan dia, hancur keluarga ini, Tuhan. Selamatkan. Haleluya. Intervene. Biar Tuhan yang campur tangan. Makanya Tuhan katakan, aku mencari seseorang. Lalu yang terakhir dari kata palal itu adalah judgment. Nah, ini sangat mengerikan, saudaraku. Ya. Ketika Anda sudah mengalami proses yang sangat panjang, Anda mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Ada hak judgment. Ya Tuhan, kalau Engkau, dia tuh sudah menyinggung soal nyawaku, ya. Dia sudah menarik soal nyawaku. Ya,
Sekarang kita judgment. Karena dia menyinggung soal nyawaku. Singgungnya. Pertama, dia harus bertobat. Kalau tidak mau bertobat, selesaikan. Bukan kita mendoakan orang mati. Mendoakan supaya pertobatannya. Tapi kalau sudah memang Tuhan kan Maha tahu. Nah, saya mau tunjukkan dalam Alkitab bagaimana Bani Korah, ya. Bani Korah, Datan dan Abiram memberontak kepada Harun. Kepada Musa. Mereka katakan, oh, bukan kau saja kok yang dipanggil Tuhan. Aku juga dipanggil Tuhan. Kenapa hanya, janganlah kamu berlagak seperti Tuhan sebagai apalah, macam-macam lah. Bukan kamu aja bisa mempersembahkan ukupan, saya juga bisa. Haleluya. Saya bacakan satu ayat. Ayat 29 dari ayat Bilangan 16 ayat 29. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka, beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Dan pada akhirnya, ketika Musa judgment, terus saya lanjutkan ayatnya, telah 31, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang-orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah. Dan semua orang Israel di sekeliling mereka berlarian mendengarkan teriakan mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api Tuhan berasal daripada Tuhan, lalu makan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Mengerikan kan? Tapi Anda tidak sembarang judgment, saudaraku. Kalau kita lihat, Alkitab katakan panjang sabarnya, lemah lembutnya Musa ini. Bahkan dia rela berkata, kalau engkau mau menghapuskan bangsa ini, hapuskan terlebih dahulu namaku. Padahal Tuhan sudah berjanji baik dengan dia. Daripadamu akan kukeluarkan sebuah bangsa yang besar. Tapi Tuhan katakan, tidak. Kalau engkau mau musnahkan bangsa itu, nih, hambamu Musa, terlebih dahulu harus engkau hapus dari kitab kehidupan. Ini orang-orang yang betul-betul mencintai, yang betul-betul berdiri di antara gap itu. Tapi kalau kita lihat di sini sebaliknya lagi, bagaimana Bani Korah, Abiram dan Datan itu mempengaruhi orang, merendahkan Musa, sehingga orang-orang tidak menghormati dia lagi. Dan disitulah dia judgment. Ketika dia judgment, korban yang diambil berapa? Saya bacakan satu ayat. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang mati karena perkara Korah. Jadi ya, itulah yang judgment di hadapan Tuhan. Kalau aku bukan hamba Tuhan, bukan dipanggil oleh Tuhan, dia bukan
Bukannya mau dia mau jadi hamba Tuhan. Bukan. Nggak mau dia. Dia tolak. Wah, orang lain saja. Tapi Tuhan maksa dia gitu loh. Tapi dia dengan sabar. Itulah yang saya katakan dua judgment. Dan ketika dia terakhir kali berhadapan dengan Raja Firaun, dia juga di situ judgment. Dikatakan, Firaun katakan, kalau kulihat mukamu sekali lagi, akan aku bunuh kamu. Musa katakan, sama seperti perkataanmu, kau tidak akan melihat aku lagi. Karena pada malam itu, Tuhan melakukan hal yang besar. Setiap anak sulung di Mesir mati. Ternak, macam-macam lah itu ya. Setiap yang sulung. Haleluya. Jadi betapa berharganya engkau di hadapan Tuhan. Betapa bahannya engkau. Kalau Alkitab katakan engkau telah dibeli dengan darahnya yang mahal. Dia rela turun dari surga meninggalkan seluruh kemuliaannya, seluruh kehebatannya, seluruh kemuliaannya hanya demi saya dan saudara yang berdosa ini. Saya diinjili oleh dua orang yang bernama sama, Johnny Sinaga. Halo Johnny Sinaga, kalau engkau masih mendengarkan saya, puji Tuhan. Sahabat-sahabat saya yang ada dari STM. Haleluya. Lalu yang kedua namanya Johnny Lomkutoi. Dan itu tidak pernah saya akan lupakan. Setelah 6 tahun, hati terbuka bagi Tuhan. Tapi ada orang-orang yang berdiri di stand in the gap itu. Tapi kalau mau saya bilang, ada yang pertama berdiri di situ, yaitu orang tua saya. Berdirilah di gap itu. Anda berdoa, Anda mau mediate, Anda mau intervensi, Anda mau judgment, tapi jangan sebarin judgment. Serahkan semua pada Tuhan. Saya tidak ingin menceritakan judgment saya. Berharganya engkau di hadapan Tuhan. Jadi ambil yang terbaik itu bagi Tuhan. Dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan jadilah pendoa di akhir zaman ini. Jadilah orang yang berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia, bagi keluargamu, bagi kecamatanmu, bagi daerahmu, bagi dusunmu, bagi kotamu. Di mana engkau ada, jadilah pendoa di situ. Haleluya. Jangan pikir, pekerjaan ini sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dia akan membalaskan, dia akan memberi reward kepada Anda. Makanya saya bilang sama Tuhan, kalau saya bersyukur, karena apa? Setiap kali saya mengalami pergumulan dalam hidup ini, Tuhan senantiasa baiklah, ya. Dia kabulkan, dia berikan yang terbaik. Karena dia, ini sudah saatnya. Tapi bukan berarti saya terus yang bukan. Karena juga saya Tuhan, jatuhlah belas kasihan. Berikanlah rahmat-Mu yang terbaik. Tapi doa Yabes tetap akan saya lakukan. Berkembang ke kiri dan ke kanan, muka dan belakang. Orang lain bilang, itu kan jalan raya, di depannya masih ada. Memang tidak ada kekuatanku untuk itu. Itu sebabnya saya berdiri menyatakan kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan kabulkan. Tuhan intervensilah ini supaya semua bisa terjadi. Jadi gak usah takut berdoa. Gak usah takut berdiri di gap itu. Allah
sedang mencari. Jangan sampai Tuhan katakan, aku sedang mencari Dia penan, tapi aku tidak menemukan seorang pun. Tuhan katakan, aku sedang mencari Dia penan untuk seorang yang siap membangun tembok. Tuhan ada di jalan Yesus, Saudara, 139. The eyes of the Lord are in every place, beholding the good, melihat the good and the bad. Jadi untuk melihat orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi kalau kita dicari oleh Tuhan, ini aku Tuhan, ada. Aku sudah mencari saudaraku yang ada di Surabaya. Aku sudah mencari saudaraku yang ada di Tarutung. Aku sudah mencari saudaraku yang ada di Medan, di mana-mana ya. Ya, haleluya. Haleluya. Ada susah, serahkan semua sama Tuhan. Berdiri di gap itu. Stand in the gap before God. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu sehingga kami orang-orang yang siap halal bagi saudara-saudara kami, bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi desa kami, dusun kami, kota kami, bangsa kami, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih karena kami ingin semua orang menikmati kasih karunia Tuhan. Semua orang menikmati kebaikan Tuhan. Semua orang menerima anugerah Tuhan. Semua orang menerima keselamatan dari Tuhan. Kami tidak ingin satu orang pun selamat Tuhan. Dan bila ada orang-orang di sekitar kami yang hidupnya tidak benar, kami siap datang untuk berdoa, bahkan berpuasa untuk mereka. Sampai Engkau menolong mereka Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, ada orang yang sakit, kami siap berpuasa untuk mereka. Haleluya. Karena kami tahu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan yang kami sembah, ahli dalam membuat mujizat. Ahli dalam membuat segala hal-hal yang luar biasa. Untuk Tuhan, untuk orang percaya, segala sesuatu mungkin. Itu sebabnya kami tidak pernah membatasi kuasa-Mu Tuhan. Kalau Engkau berkata, aku sedang mencari orang yang mau berdiri di gap itu, aku orangnya. Dan banyak orang, kami ada di link pendoa-pendoa yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, yang siap berdoa bagi bangsa-bangsa. 24 jam mesbah dinaikkan dari APT, Azusa Prayer Tower, di mana kami ada anak bangsa Indonesia yang turut terlibat di dalamnya. Bangsa-bangsa di dunia turut terlibat di dalamnya. Sudah saatnya Tuhan kami berdiri di gap itu untuk menyelamatkan kota bangsa di mana Engkau menaruh kami, menempatkan kami. Sehingga kami tidak lagi masa bodoh terhadap daerah kami, terhadap lingkungan kami, terhadap pemerintahan kami. Tetapi kami terus berdoa dan berdoa dan berdoa, sampai Tuhan menunjukkan kemuliaan-Nya. Terima kasih pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur punya Ibu Mulyani, Menteri Keuangan yang begitu luar biasa, yang menangani ekonomi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terus Engkau berikan hikmat. Dan kami juga bangga punya Presiden Bapak Jokowi yang begitu luar biasa, yang sungguh peduli terhadap kepentingan rakyatnya. Kami berdoa agar terus Tuhan memberikan hikmat. Dan para menteri semuanya, mereka bersatu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih gereja Tuhan, terus siap untuk mendukung berdoa. Dan Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, mereka juga dengan sigap melakukan hal yang sama. Terima kasih, seperti kami berharap ada orang-orang yang seperti Daniel yang datang berdua 3 kali satu hari menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Dan Tuhan luar biasa. Dan itulah sebabnya Bapak di surga, Tuhan tolong kami semuanya. Orang-orang muda kami minta supaya ada orang-orang yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yeremia, Timotius, baik yang bergerak dalam bidang politik, bidang rohani, bidang Tuhan Bapa di surga, bisnis, politik, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka sehingga mereka punya gambaran yang jelas tentang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Semua kami diberkati Tuhan. Yang sakit
disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan, Tuhan jawab pergumulan mereka. Dan yang mengalami perubahan, Tuhan datang kepada mereka. Kalau engkau yang mau menerima Yesus, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku yang pernah aku lakukan. Sebagaimana firman-Mu, setiap orang mengaku dosanya, engkau sucikan, engkau benarkan. Terima kasih Tuhan. Basuh hamba-Mu dengan darah-Mu dan benarkan hamba-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sehingga kami bisa orang-orang berdiri di gap itu Tuhan. Untuk membawa kabar kesukaan, untuk mendoakan orang-orang supaya semua hidup dalam kebenaran dan terang Allah. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat malam, selamat kita beraktivitas. Selamat kita tidur, itu maksud saya. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan senang bertemu dengan Anda. Saya senang juga bertemu dengan Anda. Doa dan harapan saya, kekuatan iman dari Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara.